Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widanto Rahmini. Saya dosen statistik di program doktor di Jakarta. Saya akan menjelaskan prosedur lengkap regresi nilai berganda, di mana prosedur ini sudah saya buat di situs olahdatasps.com dan video lengkapnya ada di olahdata.net. Baik, yang akan saya sampaikan di sini adalah contoh bagaimana menganalisis penelitian dengan model penelitian seperti ini, di mana ada dua variabel independen, yaitu produk X1 dan layanan X2. Dia sebagai variabel independen dan kepuasan sebagai variabel dependennya. Data dari penelitian ini didapatkan dari kuesioner. Kalau kita sebarkan kuesioner, setelah kita sebarkan kuesioner, maka akan dapatkan data seperti ini setelah dikompilasi, di mana produk diukur dengan menggunakan 5 indikator, X2 menggunakan 4 indikator, Y menggunakan 5 indikator. Hasilnya seperti ini setelah dikompilasi. Nah, data dalam bentuk Excel ini akan kita impor ke dalam SPSS. 5 responnya 100, oke. Data ini akan kita impor ke SPSS. Prosedurnya sudah saya buat di olahdatasps.com. Seperti ini prosedurnya. Seperti ini bagaimana cara mengimpor data, dan data juga bisa Anda download supaya Anda bisa praktek sendiri di rumah. Ini datanya. Anda bisa download di sini di olahdatasps.com. olahdatasps.com. Oke, sekarang kita coba akan mengimpor data ini, data dalam bentuk Excel ini, ke dalam SPSS. Oke, pertama data itu harus kita tutup. Ya, oke, kita jalankan SPSS. Ini jalannya. Oke, kita impor sekarang. Caranya file, open, data. Oke, di sini saya cari di mana saya simpan data tersebut di folder with. Oke, nama saya adalah data tabulasi kuesioner. Saya impor, open. Oke, selanjutnya kita punya pilihan untuk memilih sheet berapa yang akan kita buka, yang akan kita impor. Kebetulan data saya sudah hanya satu sheet. Oke, kita impor. Oke. Nah, inilah data yang kita impor dari SPSS tadi, dari Excel tadi. Di sini ada X1, X2 dan produk. Ini desimalnya masih banyak. Kita rapikan. Oke, kita lihat variable view. Desimal untuk produk 15, kita buat 2 saja. Oke. Ya, ini layanan sudah 2. Ini kita buat jadi 2. Oke. Sekarang data kita seperti ini. Kita beri coding, ya. Codingnya karena salah kalikat, 1 adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke, demikian. Kita copy. Oke. Kita samakan untuk semua indikator. Klik kanan, copy, paste di sini. Paste di sini. Oke, paste di sini. Copy paste. Oke, kita simpan. File, save as di folder tempat kita tadi membuat data. Kita kasih nama misalkan data SPSS. Oke. Prosedur ini sebenarnya ada di olahdatasps.com, sudah tertulis di situ. Anda tinggal ikutin. Kalau Anda ingin mengikuti dalam video seperti yang saya lakukan seperti ini. Oke, sekarang kita deskripsikan data yang kita buat tadi. Oke, nama analyze, deskriptif. Kalau Anda pilih deskriptif ini, kita akan melihat data itu, deskripsi data dari jumlah data, mean, standar deviasi, dan lain-lainnya. Ya. Oke, kita masukkan ini. Kita masukkan semuanya di sini.
Nah, ini hasilnya. X1 ada N-nya 100, minimum 1, maksimum 5, minnya 4,2, standar deviasinya 0,868. X2 juga demikian, minimum 1, maksimum 5, minnya 4,05, dan seterusnya. Di sini sampai kepuasan. Ini deskripsi mencari minimum, maksimum, dan rata-rata. Sebaran jawaban responden bisa kita lihat dengan prosedur deskriptif juga, analyze, deskriptif, frekuensis. Berapa banyaknya analyze, deskriptif, frekuensis. Kita ingin melihat berapa banyaknya responden memilih pilihan di kuesioner. Oke, kita klik di sini, masukkan, kita buat chartnya, klik bar chart. Oke. Ini hasilnya, ya. Untuk X11 ada 3 orang memilih sangat tidak setuju, 14 orang menjawab netral, 48 orang menjawab setuju, 35 orang menjawab sangat setuju. Semuanya 100 orang. Yang sudah demikian, sangat tidak setuju 3, tidak setuju 3, netral 12, dan seterusnya. Oke, ini deskripsi dari data kita. Oke, tahap berikutnya kita akan menguji apakah indikator yang kita pakai itu valid atau tidak valid. Saya ingatkan lagi bahwa semua prosedur yang saya lakukan di video ini, di SPS ini, sudah tertulis di sini, olahdatapsss.com. Seperti ini. Ini prosedurnya, cara mengimpor bagaimana, ya. Ini datanya setelah diimpor. Ini prosedur prosedur cara mengimpor, karena mengimpor data, ya. Oke, ini prosedurnya. Ini seperti buku, ya, seperti buku tutorial dalam bentuk buku. Oke, saya lanjutkan masuk SPS lagi. Hal pertama yang kita lakukan adalah menguji apakah indikator yang kita pakai ini valid atau tidak valid. Oke, kita uji validitas, ya. Oke, pertama uji validitas dan reliabilitas. Kita akan uji indikator untuk produk. Prosedurnya analyze, scale, reliability analysis, ya. Oke, kita masukkan X1 sampai X5, klik statistik, klik scale if item deleted. Oke, kita namakan X1 yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Oke, inilah hasilnya. Reliability analysis, hasil reliabilitasnya dari X1 adalah 0,840. Ini reliable, sangat reliable. Oke, kita lihat satu-satu. Apakah indikator X11 ini valid, X12 valid, dan seterusnya. Caranya membandingkan nilai R ini nilai korelasi, nilai percent correlation, nilai korelasi persen, dibandingkan dengan R table. Caranya, kita punya R tabel, kita bandingkan dengan ini. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia disebut valid. Nah, kita buka R tabelnya di sini. Oke, ini R tabel kita, ya. Oke, N adalah jumlah data dikurangi ini R adalah jumlah data, ya. Kita mencari R tabel adalah dengan mencari nilai degree of freedom, derajat bebasnya, ya. Kalau N-nya 100, ya, maka di F-nya 100 dikurangi 2 adalah 98, karena data kita 100. Maka kita punya degree of freedom-nya di F-nya adalah 98. Kita lihat di sini 98. Oke. Di sini 0,197. Maka bandingkanlah R hitung tadi dengan 0,197. Hasil ini, maka kita katakan X11 R hitungnya 0,585. Itu lebih besar dari R hitung, R tabel
sebesar 0,197. Maka X11 kita nyatakan valid, X11 kita nyatakan valid di sini, X12 juga valid, X13 valid, X14 valid, semuanya valid. Sekarang kita lakukan uji untuk X2, analyze scale reliability analysis. Untuk X2 kita masuk ke X2 ya. Kita ketik X2 ya. Maka X2 itu reliability-nya 0,834, X217 0,789, valid, semuanya valid. Demikian jika untuk Y, scale reliability analysis. Oke. Untuk Y, hasilnya 0,840, Y1 sampai Y5 semuanya valid. Tahap berikutnya menguji, karena semua indikator valid, maka kita tidak perlu membuang indikator apapun. Selanjutnya kita melakukan uji analisis korelasi dari X1, X2, dan Y. Prosedurnya analyze, correlate, bivariate, okay. Masukkan produk X1 ke sini, X2 ke sini, Y ke sini. Oke. Kita ingin menguji apakah ada korelasi X1 dan Y. Itu jawabnya ya, karena signifikansinya di bawah 5%. Berarti X1 dan Y punya korelasi 0,719. Ini korelasi yang cukup kuat. Kalau kita lihat kategori, ini analisis korelasi sudah saya buatkan di sini prosedurnya. Nanti bisa dibaca secara lengkap. Oke, ini tadi prosedur uji validitas dan reliabilitas. Anda bisa baca nanti. Ini prosedur analisis korelasi. Analisis korelasi itu adalah hubungan, kuat lemahnya hubungan dua variabel ditunjukkan oleh nilai percent correlation, di mana nilainya kalau 0 sampai 0,25 disebut lemah korelasinya, 0 sampai 0,25 sampai 0,5 moderat, 0,5 sampai 0,75 adalah kuat, di atas 0,75 sangat kuat. Maka hasil korelasi kita ini antara X1 dengan Y adalah kita kategorikan kuat, signifikan. Layanan dan kepuasan 0,728 itu kuat. Oke, prosedur berikutnya adalah melakukan uji analisis korelasi regresi. Prosedurnya adalah analyze regression linear. Oke, masukkan produk X1 ke independen, X2 ke independen, Y ke dependen. Kita lakukan statistik. Collinearity diagnostic adalah dicentang. Ini untuk menguji uji multi-call. Plot, kita masukkan Z predicted ke sini, residual ke sini. Prosedur ini untuk menguji heteroscedasticitas. Terus kita centang histogram dan normality probability plot. Ini untuk menguji uji normalitas. Ini uji normalitas, ini uji heteroscedasticitas secara visual. Terus kita simpan nilai residualnya di sini, residual kita simpan. Nanti kita akan melakukan uji normalitas secara statistik. Kita centang, kita oke. Yang pertama adalah koefisien determinasi, nilai R-square. Nilai R-square ini artinya sebesar 0,68649, ini artinya naik turunnya atau varians dari Y itu 64% ditentukan oleh X1 dan X2. Artinya X1 dan X2 menentukan keragaman dari Y. Itu koefisien determinasi. Uji F, dalam banyak hal uji F ini tidak diperlukan, tapi kalau diperlukan kita katakan karena ini signifikan, maka X1 dan X2 secara simultan mempengaruhi Y. Uji parsial, apakah X1 mempengaruhi Y
Jawabnya ya. Karena signifikansi di bawah 5%, sehingga kita katakan X1 mempengaruhi Y dengan koefisien regresi sebesar 0,438. X2 juga demikian, signifikan mempengaruhi Y dengan koefisien sebesar 0,453. Jadi persamaannya adalah persamaan regresi, persamaan estimasi dari hasil ini adalah seperti ini, sudah saya buatkan, nanti bisa dicek sendiri. Persamaannya adalah ini regression hasilnya, prosedurnya Anda bisa dari sini. Persamaannya adalah 0,44 ini ditambah 0,438 kalikan X1 ditambah 0,453 X2. Artinya kalau X1 naik 1, X2 tetap, maka Y akan naik sebesar 0,438. Kalau X2 naik 1 satuan, di mana X1 tetap, maka X2 akan meningkat 0,453. Artinya X2 lebih berpengaruh terhadap Y daripada X1. Oke. Kemudian kita lakukan uji multicol. Disebut multicolinitas kalau VIF-nya itu di atas 10. Ternyata ini tidak di bawah 10, atau toleransinya di bawah 0,1. Jadi X1 dan X2 tidak terjadi multikolonitas. Uji visual normalitas. Secara visual, data kita membentuk lonceng, sehingga kita katakan bahwa hasil residual itu berdistribusi normal. Atau jika nilai-nilai ini, titik-titik ini berada di sekitar garis diagonal, itu disebut normal juga. Sekarang uji heteroskesitas. Kalau plotnya residual ini adalah menyebar, maka kita katakan tidak terjadi heteroskesitas. Sekarang kita lakukan prosedur uji asumsi klasik normalitas berdasarkan residual. Karena kita tadi mencentang safe, maka di sini ditambahkan nilai residualnya. Nah, ini yang akan kita uji, apakah normal atau tidak. Prosedurnya adalah nilai standar residual ini akan kita uji normal atau tidak. Prosedurnya analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample QS, Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan standar ini, nilai angka tadi ini centang normal. Nah, di sini signifikansinya di atas 5%. Berarti data residual berdistribusi normal, tidak berbeda nyata dengan distribusi normal. Kemudian kita melakukan uji heteroskesitas. Prosedur uji heteroskesitas adalah meregresikan nilai absolut dari residual terhadap X1 dan Y, X1 dan X2. Maka pertama kita harus membuat nilai ini menjadi absolut. Prosedurnya transform compute variable. Kita buat sebuah variable namanya absolute residual. Terserah kita akan beri nama apa. Biasanya saya membuat namanya absolute residual. Itu adalah nilai absolut dari residual. Oke, kita buat. Nah, ini datanya absolute residual. Ini akan kita regresikan dengan X1 dan X2. Prosedurnya adalah analyze, regression, linear. Oke. Maka kita depannya kita ganti menjadi absolute residual. Ini artinya kita akan melihat apakah produk ini berpengaruh terhadap absolute residual. Apakah X2 ini berpengaruh terhadap absolute residual. Kalau iya, berarti terjadi heteroskesitas. Kita klik OK. Nah, ternyata di sini X1 signifikansinya 0,575. Artinya X1 tidak berpengaruh terhadap absolute residual. Berarti pada X1 tidak terjadi heteroskesitas, yang artinya terjadi homoskestisitas. Demikian juga X2, di mana
hasilnya signifikansinya 0,384, itu lebih besar 5%, sehingga kita katakan X2 tidak berpengaruh terhadap absolute residual. Demikian teman-teman prosedur lengkap dan cepat yang saya jelaskan, langsung eksekusi ke programnya. Anda bisa lihat prosedur lengkap itu di oladata.spss.com atau oladata.net, di mana prosedurnya sudah saya buat cukup lengkap seperti ini yang saya jelaskan tadi, mulai dari bagaimana mengimport data. Ini seperti sebuah buku, tutorial buku, di mana ada penjelasan di sini, cara, model, teori-teorinya, data, prosedurnya, dan ada juga prosedur secara capture dari prosedur di SPSS, dan dilengkapi dengan video. Ini adalah video cara input data quotient dari Excel ke SPSS. Juga nanti ada video lagi di bawahnya, video prosedur uji reliabilitas, video regresi, korelasi, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.